Mak Marjo Podcast lawan. Sebelumnya nih, nah kita ngomongin Prime sampai alat-alatnya tadi. Nah yang kita lupa kan terbentuknya gimana nih? Bentuk Prime tuh. Pengennya gimana bisa terbentuk si Prime. Kenapa milih kawan-kawan personelnya ini gitu? Personel ini ada band-band juga kan? Iya, kok tahu sih? Masa gitu ternyata kalau nongkrong. Jadi gini ceritanya. Dulu ada satu toko teman kita, si Adit dulu punya band namanya Thinking Straight. Ya, Thinking Straight. Terus ada Gaga juga di Modern Guns punya toko di Tebet namanya Merch LTD. Jadi helm ya. Merch LTD bukan Nggak helm. ngerti. Udah yuk. Merch LTD itu dia jual-jualan kaos band gitu cuy. Apa ya, record segala macam, ya hardcore punk apa aja sih ada. Nah terus akhirnya gue ketemu sama teman gue inget nih abang-abangannya Jakarta Timur, namanya Nino. Dul, gue panggilnya dia Dul soalnya. Si Nino ini dulu punya band namanya Low Side, Burning Inside, itu dia orang lah ya. Terus gue bilang, Dul, lo gak ngeband sekarang? Kagak gue. Lo ngeband aja yuk mau sama gue gituin. Mau gak? Band yang kayak gimana nih gitu kan. Udah ini gue bilang hardcore tapi ngebut. Ya hardcore gak ngebut, goblok lo bukan hardcore gue bilang kan. Gue bilang sama dia, ya hardcore tapi lebih punk. Jadi hardcore punk. Yang kayak gimana katanya. Gue kasih referensi lah sama dia. Waktu itu gue kasih referensinya Rotting Out sama Angel Dust waktu itu. Mesti begini banget kata dia. Ya udah lo kalau nggak mau ya nggak apa-apa, gue gituin. Ya udah lo cari deh gitarisnya. Ya udah, tadinya gue mau main bass. Gue pengen kembali lagi, pengen punya band yang ngebass dan gue pengen ugal-ugalan aja sebenarnya. Nggak niat jadi gitaris sebenarnya tadinya. Oh gitu basis. Tadinya niatnya gitu. Karena itu balik pula. Terus akhirnya ya main gitar sih emang waktu itu kan sebelum Prime ada, gue punya band namanya Grievance dan mundur lagi masih ada band lagi dan gue main gitar kan. Terus akhirnya gue ajak lah, gue inget nih salah satu gitarisnya Loser nih, Sacha. Gue ajak deh. Ternyata gue pikir karena kan yang tinggalnya di Jakarta Timur kan, maksudnya dalam era itu, gue udah pindah ke Jakarta Selatan. Si Nino sama Sacha gue pikir deket, ternyata tidak deket. Jadi gue juga yang ngubungin. Bangsat loh kalian semua. Gue hubungin lah. Pas sama orang Timur ya? Iya, jadi Cak, gue nggak deket-deket banget sama Nino. Ya udah lo pokoknya ini deh. Yuk kita ketemuan. Cari drummer, ketemulah. Waktu itu keluar akhirnya Freddy itu drummernya Morfem. Oh tahu. Nah, sebelum Freddy itu punya band dulu namanya Nervous Breakdown. Nah, kayak Black Flag gitu ya? Iya, HC Punk gitu. Yang vokalisnya sekarang Nervous Breakdown keren banget. Tau nggak? Belum dengar lagi. Namanya Grow Rich, nama produk bandnya. Itu kalian harus dengerin. Nantilah. Kalau Grow Rich. Grow tumbuh, rich kaya. Okay. Oh ini gue publikasi ini buat lo. Bayar nanti. Iya boleh. Ini bayar gelasnya podcast Y. Terus abis itu udah di situ akhirnya bikin jadi. Terus Sacha sangat sibuk. Akhirnya ya udah deh gue main gitar, gue ngalah. Karena Sacha harus dia tetap dalam keluarganya si Prime sih. Cuma dia nggak bisa yang sangat intens. Sekarang kita mau rekaman segala macam, kita udah bikin lagu udah banyak banget. Ya udah deh kalau gitu ya. Terus akhirnya diambillah dari temannya Freddy namanya Gomin. Anjing si namanya. Gomin. Namanya aja ya Gomin. Apa tadi yang diajak abang-abangan tadi siapa namanya ada? Nino sama panggilannya? Gue panggilnya Dul. Waduh, Abdul. Gue panggilnya Dul. Ngeri. Bukan Abdul sih emang, cuma panggilan anak Jakarta Timur mau nongkrong. Bedul apa sih? Dul aja kayak orang Betawi gitu. Dul lo ngapain lo gitu. Tapi kalau di Melayu dulu nakal bang, degil. Iya degil. Iya Dul itu berarti artinya mirip-mirip. Terus akhirnya gue bilang ya udah gue main gitar deh, gue mengalah. Dan waktu itu gue masih pakai gitar gue yang ya sekarang masih ada sih, tapi belum sampai ke Fender tadinya, malah gue pakai Gibson SG. Akhirnya ya udahlah ya, kita jalanin. Terus Gomin tuh juga punya band sama Freddy namanya Zaf. Tulisannya ZZUF. Oh, tahu. Ya. Tahu. Kebalikannya Faz. Gitar vokalnya Pandu yang sekarang di The Adams. Nah, tahu. Ya. Oke. Terus akhirnya jalan, akhirnya terjadilah itu Shades of Color karena
dari perihal itu gue bilang kayaknya kalau Nino punya pemikiran gini, gue nggak mau bikin band yang I'm just another hardcore band katanya gitu, atau I'm just another punk band. So we have to twist it. Terus gue kasih masukan. Gue waktu itu Turnstile pernah kesini. Terus sebelumnya gue udah berkomunikasi dengan orang-orang itu. Tim mereka tuh dari Baltimore sebenarnya. Ya. Gue seneng banget dengan cara mereka dan gimana ceritanya dari awalnya Trap Under Ice sampai terbentuknya Turnstile sama Angel Dust. Jadi ternyata itu sebuah market research sebenarnya, bukan seutuhnya sebuah musik yang dia bikin. Tapi itu adalah market research. Vokalisnya yang tough guy di Trap Under Ice bikin hardcore punk di Angel Dust dengan suasana 90s-nya. Kalau lo dengerin album-album Angel Dust yang sekarang itu sangat bener nih hardcore punk gitu, sehingga merubah pola pikir orang. Di Turnstile dia kayak this is another new wave of hardcore gitu, yang dia nyampurin elemen ini keren nih. So kita berpikiran kayak mereka. Emang gitu, oke. Kita berpikiran kayak gitu. Kita berpikiran kayak gitu. Akhirnya kalau punk hitam putih kita bikin warna-warni aja deh. Ada yang beli nggak ya? Ada kali ya. Udah bodo amat gitu. Anak HC juga pasti doyan karena karakter hardcore-nya Nino gitu. Nino kan basis dan botak ya kan, abang-abangan gitu ya kan. Dan dikenal sama orang-orang situ gitu. Cocok nih dia, dan vokalnya emang range vokalnya bagus untuk di Prime. Akhirnya ya udah, jadi kita rekaman, sering memanggung, udah mulai tur-tur dan udah mulai ganti banyak personil sampai yang sekarang. Sekarang sih tinggal 4 lagi. Gue, Gomi, Nino, sama Komang main drum. Udah. So, begitulah. Tapi tadi kan kita ngobrol berapa nih, kawan kita nih bingung. Prime ini sampai bingung dia karena full color gitu kan. Iya. Ini sebenarnya apa kata orang tadi. Nah berarti aku langsung nyeletuk. Itu band sukses kayak gitu. Anjing. Maksudnya belum sukses banget sih. Sukses untuk sampai dibicarakan. Iya bener kan. Sampai dibicarakan tuh sampai penasaran sukses. orang kan. Iya, Terima kasih. Itu salah satu karakternya menurut aku. Ya. Baru tadi Prime tour kemana aja udah? Malaysia udah, terus ke Jawa udah. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, Prime harusnya ke daerah Jawa Timur, Bali. Terus ke Singapura, Malaysia lagi, Thailand. Mana lagi satu lagi ya? Habis Thailand, Filipina kalau nggak salah. Enggak. Thailand, mentoknya di Thailand. Sampai ke Thailand. Cuma gagal. Tapi gagal ya. Gagal. Sama ini juga lah. Banyak band Batam muter kemarin kan. Banyak. Gue pernah main bareng band Batam waktu gue di JB. Sama Passion. Oh, Passion. Baru recording. Semalam. Baru recording ya. Betul. Keren sih itu band. Dan Beatdown gitu ya. Tak Beatdown orang teh. Beatdown? Entahlah. Oh, Beatdown ini satu lagi tuh apa? Band si itu siapa nama bang? Apa? Ada band lama tuh anak-anak kecil tuh. Anak kecil tapi orang lama. Geng-geng Niko budak-budak kecil. Orang-orang lama, band-band lama. Itu Never Back Down. Passion itu gue kaget loh nonton mereka. Gue baru ini orang Batam main musik ini ya gitu. Berarti main di Johor kemarin berarti. Main Johor, terus dia main musiknya yang kayak mengingatkan gue dengerin Champion. Iya. Hah, ada beginian. Band gitu. Ada ginian gitu. Ya udah, seru aja. Udah lama nggak dengerin gitu. Maksudnya kalau lo nonton band hardcore di Jakarta, wave-nya nggak begitu lagi bro. Wave-nya kalau nggak sangat old style hardcore kayak apa ya, kayak yang ada breakdownnya, tapi udah jarang orang mainin yang nadanya seperti Champion. Karena udah bergerak tuh wave-nya kalau di Jakarta. Di Bandung juga sama. Di Jember masih ada sih yang main-main kayak gitu, cuma hampir rata-rata sih udah berkurang gitu. Jadi begitu ada Passion, dia bawain musik ini yang lucu juga gitu. Gue udah lama gak nonton gitu serius sama sekali. Anjing. Udah lama gue. Berarti di Jakarta ada gelombang gitu. Ini gelombang ini. Ada. Gelombang. Musiman macam musim gitu. Ada banget. Bahkan satu band bukan bisa berubah genre kali ya. Satu band bisa berubah genre, bisa mungkin sih, berubah suasana kali. Bisa. Anjing. Kayak misalnya gini, temen gue, ini band yang menurut gue kalian sahabat gue, Petaka tuh. Petaka itu punya Ya. Iya. pernah main sini ya? Sini. Petaka. Tahun baru. Petaka itu
ada suatu diskusi lah ya. Gue juga lumayan deket sama Yoga, gitarisnya. Petakan nih kayaknya nanti man di tahun berikutnya udah drop D. Udah setup gitarnya D katanya. Ya pokoknya tuningnya D lah ya. Oh iya serius, berarti lu main low dong? Iya nih. Oke. Jadi konsep tuh selalu memang akan sangat berdinamis banget. Kayak nanti gue kasih bocoran. Prime abis ngeluarin EP, split album sama True Fight. True Fight tadi Jepang. Sama Jepang. Nanti kita punya musik yang gue produserin sendiri, anak-anak Prime yang main, which is itu dia akan gue take, nodong semua, nggak ada pakai modeler. Terserah produser pokoknya. Iya, terserah gue dan ada campuran gitar akustik. Jadi lo ngebayangin kayak apa itu musiknya? Iya, pantesan tadi gitar akustiknya. Kirain project baru, rupanya masih band yang sama. Oh, kalau proyek baru ada juga, tapi bukan band yang bukan. Tapi akustik kan Prime. Ada akustiknya. Anjing. Tak intro kah, tak apa. Iya macam-macam bisa di. Ya gue kayaknya apa ya? Oke, kita udah hatam tuh di sound itu, kita harus ke sound yang lain dong. Sound baru tuh. Dan memberikan Biar sesuatu ada yang tantangan. menyenangkan ya ke teman-teman. Ya, kalau cewek dia sukanya bad boy nih. Anjir. Iya kan kalau dia cewek nih kan suka tantangan. Iya nggak? Bad boy. Setuju sekali. Iya kan? Makanya laki-laki jangan baik-baik kali. Keluarkan burung Anda. Asik. Jangan kalau mau besar jangan sunat dulu, sayang. Iya guys. Itu aku nggak ada yang kusesalkan dalam hidup aku, tapi cuman itu. Sebelum sunat itu pengen sekali saya. Power. Pernah? Belum. Itu kan anjing, pasti rasanya beda kan? Itu lebih sensitif. Pasti. Iya pasti. Anjing lah. Ingat kalau kalian punya anak, Anjing kau. iya loh. Nanti menyesal seperti aku. Gila. Karena pernah ada narsum kita, tukang fuckboy Fuckboy kelas atas kali di lah. Batam. Semua disambar, semua Dan dia belum disambar. sunat. Belum sunat. Iya. Oh, dia belum sunat. Ih. Panjang dong. Dan sekarang kabarnya suka gini lagi. Wih, balik lagi penyakit dia. Padahal katanya udah tobat kemarin kan. Woi, ngeri. Adalah kawan. Gila. Next. Nah, tadi kan tur udah Jawa. Aku juga anjing lah. Aku mau tur Jawa Bali lo akhir tahun ini sampai Solo. Anjing, corona. Oke. Gara-gara corona nih. Kacau lah pokoknya. Nah, tempat mana nih yang paling ajaib nih? Yang paling ajaib? Studio kayak gini tapi crowdnya oke. Oh, Nggak gigs, nyangka maksudnya tuh. gigs ya? Maksudnya tempat nggak nyangka nih. Anjing lah, di mana nih? Bakal ada orang datang nggak? Ternyata anjing crowdnya enak. Jangan ngomong sound dulu lah ya. Sound Iya, kadang iya. ajaib-ajaib kan. Bener. Solo sih kayaknya gue. Solo ya. Yang paling berkesan sama gue manggung di Solo. Yang handle pasti Dani fucking shit Oh kan. iya, Dani fucking shit. Dani. Takut Gigi tur orang Solo juga ada KM09. dia. Kirim KM09. KM09. Iya, itu keren tuh. Mas apa? Mas Yoga. Mas Yoga. Di Batam Mas Yoga. overdosis. Di Batam Wah. overdosis. Bebui. Banyak minum. Cuman di Batam sampai Di overdosis. Solo emang gokil. Ciunya gokil. Wow, ciunya nggak berhenti bos. Ih. Buset. Anjing. Gila. Raja Kapur main pun tak habis lagu. Mabuk Oh, ya? semua. Solo ampun. Ciu gila. Kotanya enak juga lagi. Solo emang gila. Solo saking mabuknya. Ada kawan noise namanya Haikal, orang Jakarta. Duduk dia mabuk. Makan pesan satu. Dia pencinta anjing. Rupanya itu makan anjing. Paginya itu kan makan di situ ya. Lah itu suka anjing ya, aku bilang makan anjing. Enggak lah, aku pecinta anjing. Itu jualan anjing goblok. Langsung diam. Seharian diam aja. Gila bang. Apa namanya bersedih anjir. Dia mabuk aja mana mau tahu. Yang penting masuk perut kenyang. Matanya udah di sini kan. Satu. Aku juga hampir makan habisnya man. Iya. Untung ada kawan yang sadar. Kan anjing. Kok nggak makan anjing bangsa? Babi oke dong, tapi anjing lah ya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Tadi serunya crowdnya kayaknya ya. Solo crowdnya. Karena ciu itu kayaknya. Karena ciu, terus Sebenarnya aku bukan motong nih. Persaudaraan yang kuat itu, daerah dengan persaudaraan yang kuat berarti minuman alkoholnya kuat. setuju saya. Bener nggak? Ya lanjut aja 2 jam boleh lah ini. Iya nggak bener kan itu? Iya. Solo tadi chaos. Nah kalau yang sound betul-betul proper.
Sound betul-betul proper Kan ya. bapak ini kan produser, suka sound, tondong Iya, dan iya. lain-lain. Produser kan baru di band ini doang. Iya. tapi kan pasti concern Masalah terhadap sound sound pasti gitu. pastinya. Iya. Sensitif kalau ini bla bla bla, ada yang ini tak enak. Mana yang enak ya sound? Sound sebenarnya di Solo tuh enak sebenarnya. Gue dapet JSM 800 which is sama gue cukup untuk prime di Shade of Color. Cuman pakai 808 TS 808 kan? Udah cukup sama buffer gue tuh nggak pakai buffer malah. Cuma pakai Polytune udah selesai. Polytone. Nggak ada buffernya Polytone. Nggak ada buffer. Udah selesai. Itu Polytone, man. tuner paling mahal. Kok masih kork aja kau nih? Udah laku. Pitch Black udah laku. Oh, masih dikit yang beli. Oh, Nggak itu iya, kan sebenarnya. Tapi lo tau nggak kalau pakai Polytune sebenarnya itu gue cheating lagi. Tau gak cheating kenapa? Gue cuma jreng, gue tau mana yang fals. Ya, Udah gue naik-naikin doang. Betul. Itu Polytone ya? Itu. Makanya kok nggak beli Polytone sih, man? Beli aku beli tuner. Gue gak usah satu-satu, gue cuma jreng. Dia sambil vokalis suruh nyanyi-nyanyi. Gue tinggal jreng, gak kedengeran dong keluar. Iya, iya. Tak. Oh yang ini. Udah semua set selesai. Itu Polytone begitu. Cepat. Polytone di mempercepat elektronik kerja kan? aja. Isi elektronik. Ada satu lagi lah, handwire yang warna hitam. Handmayer ya. Itu mahal. Lumayan 2 jutaan juga sih. Ya lumayan. Polytone, Susah mau masuk man. Singapura lagi itu sampai beli efek tak bisa. Susah. Beli efek Singapura gaya bener. Emang gue beli efek di Singapura sih. Masa? Lo pakai aplikasi namanya Carousel. Tak, ya jelas. itu pasti. jelas. Itu super cakep bro. Kalau aku Super Dapat apa aja cakep. tuh? Dapat apa aja tuh? Gue pernah dapet Mesa Boogie yang emang udah discontinue. Pedal. Pre-M. Iya Priam ya. Yang aduh Mesa Boogie apa Emang emang? cinta Mesa Bugi dia. dia kecil aja sama sini nih. Yang kotak ini terus Tebal kan? Ini ya kayak gitu. Itu satu. Gue pernah dapet gitar Apa? Gibson SG. Berapa kali tuh gue dapet Tahun? murah-murah. Tahun 90-an, tahun 2000-an ada. Itu bagus 90-an SG Iya. bagus. Kalau aku tak dapat gitar, aku jual gitar ke sana. Dia jual gitar, kami malah jual gitar. Cakep. Tapi jangan terlalu murah kalau ke sana. Nah, mahal kan ini. gitar baru. Oh, yang gitar baru. ini LTD yang Indonesia itu. Oh iya. Yang Les Paul kan. Sini orang sana kasih Eclipse kali Eclipse. Eclipse yang tiga berapa tuh? 256. 256. Nggak ngerti aku nih LTD terus. 256 jual orang toko kasih 2,5 juta, aku jual 4 juta. Mantap. Aku. Yang penting cuan. Yang penting LTD, cuan. LTD lah. Yang penting LTD, cuan. LTD. Tak, orang Singapura nyarinya kayu Indonesia, Wak. Rata kalau Iya, kayak rata-rata kayak Indonesia. Gue pernah. Kok jual aja ini kosen gue. jangan kusen juga. Cari gitar tapi memang kayak Indonesia dicari deh. Oke, terus tadi apa? Gue sempet pakai ESP sama LTD sebenarnya. Di band gue sebelumnya. Bedanya apa ESP sama LTD nih? Beda cuy. Soundnya beda nggak? Beda banget. Biarpun dia udah pakai IMG 8185 atau 8160. Rasanya beda tuh. Itu biasa ESP itu. Yang mana? Nah, yang 8160. 8160 yang Eclipse. Kalau yang Viper, Nggak ngerti nih. Oke, Viper terus? tuh ibaratnya Gibson SG. Viper macam dibelokin. musik Ya, Nya. tahu, SG. Tapi aku nggak ngerti aku LTD Tapi sound. dia lebih ke bawah gitu melencong. Ya, meluncur Offside, bawah. offside. Terus itu harganya, sorry. Kan rata-rata dia pakai IMG ya. IMG 8185 atau 8160 kalau Eclipse. Rasanya itu beda. Anjing. Rasa misalnya lo main high gain, dulu gue punya band Main namanya jingjit. Grievance. Namanya Jingjitnya beda, Grievance. jingjit. Iya, tugas gue tuh di mid low kan. Jadi gue pakai senar agak tebel, senar 1252. Oke. Terus gue mainnya Jingle di day drop D. Jadi ya Tapi kenceng lah berarti kalau drop D segitu ya. Keras tak tuh. Keras tuh. keras gimana? Oh, tapi LTD lebih pendek Lebih kan? pendek. Oh, bukan Fender. Terus Playable itu nggak mungkin pakai Fender tuh agak berat. Pakai Jim Root aja berat sebenarnya. saya pakai style Fender Ah. 011 biasa. Nah, 11 Standar. biasa. Waduh, keriting, Itu Prime keriting. 4611. Tebel tuh. Prime 4611 kecuali di Bakus. Bakus tuh pakai 429. Ya agak kecil ya. Ya agak kecil. Lebih dapat kontrongnya aja Terus sih. tadi jingjitnya gimana? Nah, itu pakai TS808 dengan Mesa Boogie atau PV itu beda, dapat frekuensinya ternyata beda kalau pakai LTD sama ESP. Beda. Lebih ngangkat di ESP lah pasti itu. Ya, ESP yang apalagi yang tapi gua nggak suka yang E2. Itu jelek tuh bang. E2 tuh. E2 tuh Jepang ya? ESP juga Jepang, cuma itu buatan yang zaman sekarang dan entah manufakturnya tuh kayak ibaratnya mobil kebanyakan catnya. Jadi kayak tebel catnya. Berat, itu baru berat itu. Berat tuh dan nggak enak.
Gak ngerti nih. Ya itulah pokoknya. Jadi Per ESPN. Ya. biarpun lo pakai gitar aktif, sebenarnya tetap ada resonansi sebenarnya yang dihasilkan dari kayu. Menghasilkan suara, ternyata frekuensinya kurang yang bisa gua terima dengan, karena lo udah biasa nih main pakai yang ESP, begitu pakai LTD rasanya tuh just beda. Oke. Beda sekali, bisa lebih cempreng malah suaranya. Dan lo ngakalin di EQ nggak ketemu cuy. Berarti clarity-nya ya. Clarity. Dengan senar yang sama, dengan pickup yang sama, ternyata kayu kata orang nggak ngaruh lagi. Kalau udah ini. pakai aktif ya. Nggak ngaruh, tai kucing lo. Ini tetap gitar kalau menurut gue. Dan gue ngalamin banyak perbedaan di telinga gue soalnya. Jadi yang kan kayaknya nggak subjektif frekuensinya kan? Iya. Ya udah pakai frekuensi aja yang lo todongin odometer aja. Sama nggak? Ternyata nggak sama emang. Anjing. What to do man? Duit, berarti butuh duit banyak main band. Itu juga udah dijual-jualin sebenarnya Fat. Tapi dia punya Mike Newman. Waduh, maaf. Jangan bilang dong. Nanti Nino tahu minjem punya gue buat ngetek vokal. Palsu tapi Pi. Terima kasih. Itu kalau dunia mic tuh udah paling atas tuh. Apa ini? Sampai ke berapa ratus ini nih. Aduh, Newman itu nggak tau lah kapan-kapan tunggu orang BU Sabu kayaknya itu atau PT baru bisa dapat lagi tuh kayaknya. Gue sesuai dengan kantong aku. Sebenarnya gue dapet tuh di Cikarang bro. Cikarang tuh Habis Bekasi Cikarang sebelum Kerawang. Daerah waduh, jauh industri. juga ya. Kok bisa sampai situ barang itu? Jadi ada studio bekas. Ternyata studio yang lumayan proper, gede di daerah Cikarang. Terus belakangnya pabrik Maxwell kalau nggak salah. Harganya lumayan, gue nggak usah sebutin ya. Newman U87 itu dan Itu harganya sampai 50-an loh. iya pokoknya begitu. Tapi dia punya palsu, ingat abang itu ini punya palsu. Saya palsu. Oke, terus karena beli di Cikarang. Dia beli Musik itu apa? gaya-gaya aja, ya kan? Iya. Dan itu setnya itu lengkap dan wah kok bagus ya. Masih kayu berarti kotaknya. Masih kayu. Masya Allah. Dalamnya Samsung, ingat. Palsu nih. Tidak SM57 yang 100.000 itu. Salah bro, AKG. Ya, AKG anjir. Aduh parah banget tuh AKG sih. Ya tapi itulah. Tapi keren sih. Ya, itulah hidup. Iya. Macam mana lah. Batam ini cuma berharap barang bekas Singapura tapi mantap. Mantap sih. Tapi gue akuin di Carousel tuh keren-keren ya. Gila. Orang Gua Singapura akuin. tuh sinting. Dia Oh, orang kayak Singapura beli sepatu nggak satu, dua. Yang satu untuk di rumah, yang satu untuk ke gereja. Makanya banyak kawan kita yang usaha sepatu bekas tapi yang masih yang rare gitu. Bagus, nah. Banyak. Bagus. Macam aku yang beli equalizer yang kok aku jual sama kau tuh. Nah. Jarang dipakai. Masih kotak, masih baru. Dia jual cuma 800.000. Oh ya, adaptornya mana? Bos. Tak tahu. Bukan MXR 10 band. Wah bagus itu anjing MXR. Iya. Serius? Woi, adaptornya mana? Tak tahu aku. Udah saya beli, nggak ada adaptornya. Tukar gitar bodoh. Hah? Tukar gitar. Iya, mana adaptornya? Nanti aku cari. Butuh tuh 18 volt masalahnya si anjing. Oh iya, voltasenya berubah. Berat lagi bangsat. Iya. Gitar aku belum ambil, masih dekat itu. Ya Canda Allah. gitar 2 tahun. Repair neck. Oh di repair neck ya? Patah dibanting deh. Gitar apa lo? Apa Gibson ya? Gibson apo-apo. Apo-apo. Gibson apa tuh apa? Gibson tahap dari mana-mana. Gibson. Gibson. Cina Gibson. Cina. Rakitan. Oh, Tapi rakitan. soundnya oke. Soundnya oke. Berapa album aku buat itu? Berapa? Berat. Oh ya? Iya, dan berat kali. Berat. Gak ada Oh. chamber. Ya tapi nggak tahu lah. Yang penting kan dunia ini kan aneh. Iya. Gitar murah kadang bagus. Kadang bagus. Gitar mahal kadang nggak masuk. Tahu nggak kalian bandnya Kelelawar Malam? Si Saiba. Saiba dan teman kawan. Itu gitarnya Prince apa kalau nggak salah? Mereknya Prince. Si Fahrinya. Iya, Fahrinya apa Saibanya gitu. Mereknya Prince. Bass Tahu, apa tahu. gitarnya gitu. Lokal tuh kan? Iya. Enggak men, bukan lokal itu. Prince setahu itu gue sampah-sampahnya zaman dulu itu. dia sama zaman dulu. Sama kayak Rockwell gitu Iya. ya. Iya, Sami, Rockwell. Sami. Semik. Ah. Semik. Samik tuh bagus juga tuh. Semik keren sih. Tapi intinya kalau masuk aja soundnya masuk aja kan. Iya. Tapi mereka pakai itu dan keren sih. Malah jadi karakter mungkin. Nah, jadi karakter. Iya. Si anjing pakai Prince kok suaranya gini? Nah, gitu kan, masalah gitu kan. Iya benar. Intinya dijaga. Dijaga. Banyak penting- juga sih gitar lokal yang bagus-bagus ya. Banyak. Banyak. Radik tuh pengen sampain punya aku. Radik tuh. Vaga kayaknya keren juga Vaga. Aku belum pernah nyoba Vaga, tapi kelihatan didengungkan orang keren ya. Kayak keren ya itu ya.
Cek Vaga. Tesman, Vaga. Vaga lokal ya. Tapi biasanya kalau lo gitar lokal, kalau yang elektrik ya, kalau gue biasanya di playability-nya gue bermasalah. Gue biasanya gitu kalau gue. Neck, intinya neck itu. Di necknya, di playability bermasalah. Tapi kalau gitar akustik mau stringnya yang string atau nylon, itu sih nggak ada masalah. Lokal bagus-bagus. Apa tuh. mereknya apa? Marvel apa Marvel ya? Hex tuh bagus nggak? Hex bagus gitu. Dan itu enak di tangan. Cuma kalau misalnya yang elektrik gue belum nemu yang Playability wow oke. banget. Nah, gue belum nemuin. Nah, aku nih order di Wijoyono Gitar udah 3 tahun Apa tuh? belum selesai. Oh, oke. Aku minta Swam S Buset. gitu-gitu roasted maple. Roasted maple. Lama 3 tahun. Gila. Setelah 1,5 tahun baru dapat bodinya. Swam S kan susah, kalau S biasa gampang. Susah memang, susah. 21 belum dapat, neck udah dapat sih. 30 juta. Tapi baru beranak pula kawan itu. Makin lama lagi 5 tahun. Gitar saya siap 5 tahun. Ya Allah. Istrinya melahirkan ya? Yoi. Oke, keren. 5 tahun mungkin. Gitar tak ada lagi di rumah. Jangan-jangan aku udah mati, gitar tuh baru selesai. Bangke. Kan kau bisa wakafkan. Kau bisa wakafkan ke kawan-kawan. Oke. Oke, terus tadi bikin prime tempat. Kalau di luar negeri bedanya sama Indonesia apa? Beda banget, Bos. Amplinya sehat. Kenapa? Karena listriknya bener. Listriknya bener satu. Iya. Ya, perawatan amplinya bagus. Gua main di rumah api itu tempat teman. Padahal itu tempat paling pang. Itu menurut gua keren sekali, bro. Dia pakai apa sih tuh JCM? Jadi gua waktu itu dapetnya malah PV0505 waktu prime main di sana. 6505. Sebelahnya JSM. JCM. Kami masih JCM kemarin. Jadi karena gua gitar satu, gua double kiri Ya. kanan, Double gua sound. send return. Ya enak aja sih, slow banget. Powerful. Kelistrikan tuh penting sekali. Listrik iya, Memang tapi tempat kayak gitu keren, Wak. keren. Soalnya Dia pernah nih main rumah api, aku belum. Keren. main rumah api semalamnya habis chaos. Acara pang. Dinding rubuh. Oh, tahu. Dinding store-nya itu kan. Oh, di store rubuh. 2018 tuh. Wajir. Nama-nama man-man juga. Iya. Man beranak. Man beranak. Dia udah beranak sih? Enggak lah. Ceweknya istrinya tuh anak basisnya Emiset, Wak. Apa bahasanya apa? Emi Emisers. search. Oh, Emisers iya betul. Waduh. Ngeri kan? Wah, itu legend, wah itu Tuhan. Itu. Tuh, kalau di Batam atau di Indonesia. Iya, Emi search tuh kan, woi. Ini mumpung mic-nya enak ya. Isabella adalah. Ngeri, Wak, dia tuh. Anjing, ketemu anaknya aja seneng kayaknya genetiknya. Iya. Kau ambil nggak ini keringat kakak itu? Dia tak ada. Tuhan itu. Tuhan. Bangsa kali Tuhan, Wak. Nah, terakhir lah nih. Oke. Sabar dulu. Punya ini dulu, nggak usah terakhir. Lanjut lah. Matilah. Boleh. Kan punya channel YouTube nih. Punya dong. Isinya apa aja nih? Oke. Aku pernah lihat tapi kasih tahu orang lain. Siap. So, gue punya channel YouTube namanya Raw Channel. RAWW Channel. Dan kebetulan nggak ada yang punya namanya Raw. Bangsat sedunia loh. Ada Raw Fishing namanya. RAWW Fishing. Iya, Mancing. mancing. Ya Allah, jangan-jangan coba ketemu tuh, coba di. Enggak, caranya gue Di chat. gitu, gue bikin komen-komen negatif, bro. eh. Tutup aja mendingan akun lo. Indonesia, Nggak, di luar. luar. Anjing. Terus, Nggak, jadi gue itu memotivasi gue. Gimana caranya SEO di YouTube-nya gue di Raw Channel bisa nutupin dia? Itu aja nggak apa-apa. Jadi penyemangat gue. tandanya ini dia niru nih gitu. Iya, seakan-akan kita seperti itu. Anjing. Raw Ngeri ya? fishing. W-nya 2 juga kebetulan. Iya juga. Sanjing gue bilang bangsat. Tapi Raw Channel itu sekarang sebenarnya punya program. Jadi programnya ada Raw Talk, Raw Health, ada Raw Toys, ada sebenarnya mau ada Raw Musik cuma belum kesempatan. Anjing, main action figure juga nih jadinya. Hot Wheels, bro. Hot Wheels. Terus Meet the Entrepreneur, Raw Health mau gua take out. Satu lagi itu nyobain makan, nyobain pergi, nyobain jajan, nyobain pakai handphone, nyobain ice, segala pun namanya nyobain. Anjing. Nyobain tidur. Nyobain tidur. Kecuali nyobain tit. Nah, itu jangan. Itu kayaknya nggak masuk ya. Tapi dimasukin keren tuh. Jangan dong. Tapi sensor. Aktornya jangan gua. Tolongin jangan gue ya. Bisa, Man. Kita cari.
Baju udah Piramli nih. Yoi, baju Piramli keren abis. Nah, jadi si Raw Channel sebenarnya itu adalah playground gue. Jadi nanti yang Raw Health gue akan tarik ke atas. Dibuang karena itu profesional. Buang. Jadi Iya, nggak seru nanti kan. gue bikin namanya. Jadi nanti akunnya si Dr. Iman Firmansyah, which is itu emang gue. Dan Dr. Raw si Raw Channel juga gue sih. Cuma ini playground gue dan ini ya dokter-dokteran Kerjaan profesional. dan politik. Anjing. Ini cara satunya gue rebel dengan pemerintah ini dengan gue harus berbicara melalui satu channel. Kan nggak mungkin Raw Channel kan? Iya pula, betul. Jadi Raw Channel itu kalau di Raw Talk gue bicara dengan setting gue di mobil kayak gue ngomongin sama temen gue. Tapi kenapa di mobil? Karena gue biasanya ngobrol sama temen gue kalau lagi di mobil. Oh, beda sama kita, Man. Ya, iya. Batam, zrung sampai. Nggak Iya. cepat ngobrol. Wah, rumah sampai. Jadi memang gue sangat deket sama temen gue kalau nggak gue main ke rumah temen gue. Kalau nggak gue memang di mobil. Jadi waktu itu gue cari setup di mana sih yang paling enak gue bisa ngobrol dan nyaman sama temen gue. Karena ternyata temen gue biarpun ngeband jadi public figure, nggak semuanya suka kamera, bro. Jadi dia butuh suatu visual di depan dia yang bisa konsentrasinya tetap dengan omongan gue. Ngerti. Akhirnya gue mencari solusi dan itu ternyata jawabannya. Jadi Raw Talk ya harus dalam mobil. Terakhir sama Bang Anom. Terakhir sama ya terakhir yang video yang diupload sama Anom. Masih banyak sih video stok yang memang belum lagi gue edit, belum gue upload. Yang sama cewek nggak ada? Yang sama cewek udah ada. Nanti lah cek lagi. Gue nggak akan bisa kasih bocorannya sih, soalnya lumayan offside. Offside. Oh, kalau masang name tag nggak di sini? Di sini dia asal name tag. Agak sejengkal lah. Iya. Coba gue takut biar, maksudnya kayaknya konten itu bagus setelah pandemi. Jadi gue Iya, itu juga. tahan cuy. Nih yang di ini public figure atau orang biasa nih? Dia Oh, penasaran masih di situ, oke. Dia sebenarnya, gue pernah kerja bareng dia di suatu produksian lah ya. Terus gue kenal dia, ya dia jadi temen aja sih. Bukan dia public figure atau? Public figure. Wah, senang nih Sarman tahu nih kayak ini. Tidak besar. Wadaw. Saya tidak bilang itu guys, Sarman yang bilang. Yoi. Terus ya udah sekarang Raw Channel ya alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Dan gue seneng banget ada podcast Y juga. Jadi gue jangan lupa like dan subscribe podcast Y guys. Wahyu. Jangan lupa di komen. Ntar Iya lagi nggak? podcast saya pun ada konten baru. Apa tuh? Makan. Makan why? Makan why. Itu dia penting. Mana penting. Sama ada konten baru live. Yoi, Tapi live. saya ngejek orang aja. Yoi. Itu dia kami. Itu saya Mandi, tunggu. kucing mandi. Mandi. Apa ya? Kucing mandi itu apa kepanjangannya? Anjing lah lupa. Kucing mandi apa kemarin ya? Bangsat juga. Kumpulan cerita ngawur Sarman dan Fadli. Kalau aku sih sama Bang Deka kemarin mirip peler. Peler mandi ya apa sih? Player mandi. Tapi nggak Bukan disetujui peler, sama Wak. Bukan peler. Silit apa? silit Mandi kan? silit mandi. Silit mandi. Tak cocok, Wak. Jorok kali. Ya aku Silit, maunya silit chaos. tuh kelangkangan. Silit itu lubang pantat lah man. Memang tak silit. Lucy lubang silit. Lubang silit. Lucy itu lubang silit ya. Wuhan. Bulu Oke, halus. gimana nih harapan Pak Iman sebagai dokter dan sebagai musisi dan sebagai content creator terakhir nih. Lemesin aja bro. Wah anjing Itu cepatnya. aja. Iya sikit betul, tapi Lemesin banyak aja. makna tuh. Bener, lemas. Lemesin Lemas. aja. Lemas boleh jangan lemas mati nanti Yo. terlalu lemas. Tak berdaya. Oke lah. Terima kasih untuk Dokter Iman. Ya sudah menyempatkan waktunya ke sini. Dokter RA double WW. W double double 4 berarti. quart U. Quarti. Yang Fadli bilang Raw. Raw. Ya. Ya ayolah. Cewek Jakarta jaga kesehatan Anda. Yoi. Sama kangen juga nih sama cewek-cewek Orchard. Wow. Yang kebuka ke sini, Orchard. yang toketnya ada urat-uratnya gitu. Wih. Iya kan kita harus menghargai hal Toket kecil ada seperti urat batu putih kali tuh. Iya, wah. Mak. Kakaknya Nyari pentil sama- merah tuh. Enak juga kita jadi orang tinggi ternyata man ya. Yoi, Bisa kan? nampak ya. Bisa. Aduh kangen cewek-cewek Orchard. Cepatlah selesai ini semua kawan-kawannya. Yup. Aduh, mau tur nih.
Efek udah banyak di rumah. Masa di rumah terus barang itu? Kejemur, Betul kan? kejemur lah. Ini udah mau recording ini, masa di recordingin di rumah juga nanti? Bikin live lah, bikin live. Streaming. Pecah suaranya, main noise. Gak sampai. Iya. Oke. Salam-salam pokoknya untuk cewek cantik, jaga kesehatan. Cewek jelek Di rumah aja. Di rumah dulu. Cuma itu dulu, pakai bedak banyak-banyak, bedak ular, bedak apa lagi? Kalau mandi di Dorsmir atau Jakarta ngomongnya steam. Biar terangkat semua tuh. Cuci kolong bang, siap. Salam buat Bang Rija di Jakarta. Yoi, Bang Rija. Kuruskah Anda di sana? Bang Rija kawan kami mantap. Siapa Dia- tuh? Ada keponakannya. Sepupu, sepupunya. Keponakan. Ponakan Om. Makan utamanya nasi goreng kambing. Ah. Kebun Sirih di Jakarta dia. kan? Mantap. Penutupnya pancake durian. Bang Rija dan istri mantap. Oke lah, mana cek? Podcast lawan.